Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat para pecinta nostalgia, selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kelancaran dan juga berbahagia bersama keluarga kita di rumah, teman-teman. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jangan lupa di subscribe serta tekan tombol loncengnya agar tidak tertinggalan daripada video-video selanjutnya perihal tentang konten-konten Hunter Pusaka. Jadi mohon dukungannya teman-teman dengan cara subscribe. Oke teman-teman sekalian, kali ini ini kayaknya memang saya sangat senang sekali. Karena apa? Karena kali ini teman-teman, ini salah satu keris yang panjangnya lebih dari 39 cm. Saya kemarin ukur itu ada 41 cm. Jadi termasuk keris corok namanya. Perlu diketahui bahwa keris corok itu merupakan varian daripada keris yang ukurannya itu panjang. Ada keris corok, ada keris normal, dan juga ada keris patrem. Nah, secara klasifikasi ukuran, teman-teman, keris corok itu di antara 39 mencapai sampai ke 50 cm. Jadi kalau sudah keris itu panjangnya, panjang wilah saja ya, jadi nggak termasuk paksi lah ya. Jadi pangkal wilah ini sampai ujungnya itu kalau 40 cm, 41, 42 cm itu sudah termasuk keris yang varian corok. Nah, keris corok ya, para sesepuh perkirisan mengatakan kalau keris corok kebanyakan memang garap dalam atau empu-empunya itu orang dalam keraton. Ya. Garap dalam itu empunya itu adalah empu resmi dalam keraton. Jadi sama halnya kalau keris itu kayak pistol itu teman-teman. Pistol kalau garap luar atau garap liar gitu, itu kualitasnya akan kurang bagus. Tapi kalau garapnya itu negara yang menggarap, misalkan PT Pindad misalkan ya, maka pistol tersebut kualitasnya sangat bagus. Nah, begitu halnya dengan keris. Keris kalau garap empunya adalah empu-empu biasa, empu desa begitu. Keris tersebut secara kualitas kurang bagus, baik maupun itu secara bahannya, ya, baik itu secara pamornya maupun bentuknya, rancang bangunnya, dan juga secara esoteri. Nah, di depan Anda ini termasuk keris garap dalam, teman-teman. Ya, kalau kita melihat warangkanya, ini adalah sebetulnya ini adalah warangka Gayaman, teman-teman. Jadi memang klopnya ini adalah saya ganti nanti biar lebih bagus begitu. Maksudnya tampilan dari mungkin ditambahi dedernya dan lain-lain, pernak-perniknya begitu. Karena memang tampil sederhana dulu, sebelum jatuh ke saya itu memang dipegang seseorang. Jadi seorang ini A ini dilungsuri dari seorang kolektor teman di daerah Cirebon sana. Oke, langsung saja kita buka. Seperti apa kerisnya? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Gagah Merbawani Birowo. Panjang banget teman-teman. Bukan hanya panjang, tapi sisi kelebarannya ini cukup tebal. Ya, dengan ricikan yang betul-betul khas dalam dan sangat luas sekali dalam pembuatannya, teman-teman. Terlihat kerining di sini sangat-sangat rapi sekali dan juga kembang kacang yang tidak biasa, teman-teman. Jadi seperti bungkem begitu. Nah, bungkem itu kayak kalau di dalam filosofi ya, aspek filosofi, bungkem itu adalah membungkam lawan bicara. Saya kira memang ini ada maksud-maksud tertentu ketika membuat keris seperti ini. Memang diagem oleh orang-orang tertentu, oleh orang-orang yang setidaknya mempunyai pangkat. Kalau aparat itu bekel anom, kalau dulu bekel anom itu membawahi kira-kira ada 20 prajurit kalau dulu, teman-teman. Minimal orang-orang seperti itulah, ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau melihat ricikannya memang ini saya ambil lebih kecenderungannya ya. Ada kembang kacang di sini, ada jalan, dan jalannya ini seperti bentuk ada dua. Ya, tidak ada
lambe gajah, dan juga di sini khas Purabaya atau Mediun, teman-teman. Kalau saya melihat dari tatanan pada jalan ini, ya. Dan sahabat-sahabat sekalian, namun di lain sisi dari gestur besi beserta dari kadal bentuk anggodong pohongnya keris ini. Memang keris ini sebetulnya terjadi suatu perpaduan budaya menurut saya. Karena di lain sisi sangat khas Kesultanan Cirebon, di lain sisi ada perpaduan antara Kerajaan Purabaya Mediun. Nah, kita kembali pada sisi rancang bangun atau dapurnya, sahabat-sahabat sekalian. Panjang banget ini. Tapi kalau sebelumnya saya ukur dulu ya, biar kelihatan ya. Panjangnya 42 cm malah, teman-teman. Ya, 42 cm. Jadi ini termasuk dan tergolong keris corok memang. Oke, teman-teman sekalian, bicara masalah dapur ini, teman-teman. Saya menyimpulkan keris ini, meskipun pada ricikan tertentu ini terjadi perbedaan, tapi keris ini termasuk dapur sempaner. Sempaner ada yang menyebut adalah satu gabungan nama Sempono Pener. Nah, sempaner ini, teman-teman, secara aspek filosofi ya, mempunyai makna memaparkan sebuah ajaran bagaimana seseorang itu dapat menggapai harapannya dengan secara benar. Jadi dalam menggapai harapan hendaknya itu kan memang harus dilandasi dengan laku yang lurus dan benar kan. Jadi khususnya dalam hal etika sehingga akan tumbuh budi luhur yang baik. Jadi memang sempaner ini terkenal ageman orang-orang yang baik, para pemuka agama, para kaum spiritualis ya, yang betul-betul mengedepankan sisi spiritual kepada Sang Maha Kuasa. Maka tayal teman-teman, banyak yang mengatakan keris sempaner ini juga ageman para sunan dulunya. Nah, yang menjadi unik juga ini adalah perpaduannya, teman-teman. Ini kalau saya lebih kecenderungan buatan dari empu-empu Kesultanan Cirebon, teman-teman. Ya, bisa jadi ini adalah ageman raja dulunya. Bisa jadi adalah ageman seorang raja pertama Sultan Cirebon ya, yaitu Pangeran Walangsungsang. Itu bisa jadi juga. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau kita mau bicara Kesultanan Cirebon, jadi Cirebon itu adalah merupakan suatu kesultanan di daerah Jawa ya, di tanah Jawa yang berdiri pada abad ke-15 sampai ke-16. Dan Kesultanan Cirebon itu merupakan pangkalan penting, teman-teman, dulunya. Pangkalan penting dalam jalur perdagangan memang. Ya. Pelayaran antar pulau. Jadi lokasinya itu ada di pantai utara Jawa. Dan yang menjadi fenomenal di sini, Kesultanan Cirebon itu erat kaitannya dengan sosok Sunan Gunung Jati, teman-teman, yang dikenal sebagai salah satu 9 wali yang menyebarkan agama Islam di daerah Lampung. Dan Sunan Gunung Jati merupakan Sultan Cirebon II, jadi Raja kedua Cirebon, teman-teman, yang ada pada abad ke-15, yaitu tahun 1479 Masehi sampai 1568 Masehi. Saya rasa memang keris sempaner ini tergolong keris yang sinengker menurut saya, yang mempunyai aura-aura tertentu, terlebih daripada garapnya yang sangat bagus secara artistik, tampil sangat gagah birowo, dan juga secara esoteri memang mempunyai aura-aura yang sangat adem. Nah, inilah teman-teman hasil dari buruan saya, suatu pusaka yang sangat-sangat merbawani birowo adalah dapur sempaner Tangguh Kesultanan Cirebon abad ke-15.
15. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.